pertanyaannya, apa peran DPR selain hanya menampung, mendengar, dan berupaya, namun akhirnya uanglah yang akan bekerja. Di mana peran negara? KPI hanya bisa melempar-lempar kasus aja, dilempar ke PD2A, lalu ditutup. Diterminasi laporan kami semua. Bilangnya apa? Bukan kewenangan kami. Bagaimana dengan Kemen PPA? Kami hanya minta untuk bisa bertemu dengan anak saja, mediasi. Kami adalah korban mediasi yang gagal di sini. Tuh yang saya hadapi adalah anggota polisi yang mengawal anak saya 4 orang dan 1 orang pas pampres. Padahal mantan suami saya bukanlah pejabat, dia hanya orang Cina Medan. Kami menjapri secara sosial media dengan para pemimpin di sini, Ibu Diah Pitaloka, dengan Ibu Seli, dengan Ibu Puan. Hanya satu yang merespon, Ibu Seli aja. Ibu Puan nggak ada respon. Menurut informasi dari masyarakat, Artalia dijual kepada orang lain. Orang lain yang jauh lebih miskin daripada saya mau menerima anak ini untuk apa? Bantu kami, Pak, cuma untuk bisa bersama dengan anak kandung kami. Bantu kami, Pak. Kami adalah orang tua, salah satu orang tua baik pun ibu ataupun ayah yang berjuang bertahun-tahun di Indonesia tentang hak asuh anak. Kami peta-petakan, mohon izin, bahwa ada beberapa kami yang hak asuh anak ingkrah berdasarkan pengadilan kepada kami, namun ada juga yang tidak bersama dengan kami, dan ada juga yang belum berstatus hukum terhadap pengasuhan anak. Terhadap polemik pengasuhan anak ini yang sudah ingkrah ini, bahwa ada kendala-kendala di lapangannya, yaitu anak ini disekap oleh salah satu orang tua yang kalah dalam proses persidangan, lalu tidak ada upaya dari Mahkamah Agung ataupun pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap anak. Poin yang kedua adalah anak yang dikuasai oleh salah satu pihak yang hasil dari pernikahan dengan orang asing, ada yang diselundupkan ke luar negeri yang tidak diketahui lalu lintasnya, diduga melalui jalan tikus ke luar negeri. Sayangnya yang membawa anak tersebut sudah berstatus sebagai DPO, tersangka, dan juga red notice untuk kasus yang ada di Bali dan DKI Jakarta. Lalu ada di sini juga korban dari Bekasi dan DKI Jakarta. Mereka adalah pemegang hak asuh ingkrah. Lalu mereka dilaporkan oleh mantan suami mereka di kepolisian. Jadi LP-nya serang-serangan terus, sehingga membuat ibu itu penuh dengan ketakutan dan depresi. Dan sayangnya anak juga dikuasai oleh pihak yang kalah dari persidangan tersebut. Sayangnya anak yang dikuasai tersebut adalah anak yang masih membutuhkan ASI. Jadi dia nggak mendapatkan ASI sama sekali. Yang kami ingin bermohon langsung ke titik poin aja dari PPAI ini adalah kami sudah melakukan rakor di Kemenkumham dan sangat dibantu sekali dengan Bapak Menteri Pak Yasona. Saat itu saya sempat bertemu dengan beliau secara 4 mata. Lalu di sana kami dipertemukan dengan Mahkamah Agung bagian Kamar Perdata, juga dengan Bareskrim bagian Pidana Umum. Berdasarkan masalah-masalah kami akhirnya mengerucut, Pak, bahwa masalah ini adalah tentang kekosongan hukum yang ada di Indonesia terkait tentang hak asuh anak. Tidak ada upaya paksa dari Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi tersebut. Kami ini berjuang bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun lamanya. Kami kerugian secara materi, kami kerugian juga secara psikis, kami dipisahkan dengan anak kami. Tapi Mahkamah Agung tidak bisa mengimplementasikan hasil dari putusan tersebut. Seolah-olah ini hanya formalitas dan permainan negara aja.
Saya ingin membacakan sedikit surat yang harus saya wakilkan, yaitu pejuang dari Bali, yaitu Ibu Francesca. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Komisi 8 DPR RI, saya Francesca, seorang ibu bekerja yang sudah ingkrah bercerai dengan seorang warga negara asing, yang mana mantan suami saya telah dipisahkan paksa saya dengan anak, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun, sejak anak saya 2 tahun 8 bulan. Tidak sedetik pun diberi kesempatan untuk melihat, bertemu, bahkan menyentuh anak saya. Saat ini keberadaan anak saya diketahui berada di Malaysia. Pihak Hupinter Mabes Polri sudah bersurat ke negara tersebut dan sedang menunggu jawaban dan respon dari mereka. Apa kemampuan DPR? Bisakah Anda mendorong pihak Malaysia untuk segera bergerak? Hak asuh ditetapkan oleh pihak Mahkamah Agung jatuh kepada sang ayah yang berstatus DPO dan telah masuk ke dalam daftar red notice atas pasal KDRT dan penelantaran serta pemalsuan surat serta pemberian keterangan palsu dan penggelapan dalam rumah tangga. Saya hanyalah salah satu korban dari bagaimana keadilan dengan sangat mudah dibeli dengan uang. Dan ironisnya hal tersebut sudah menjadi hal yang umum, bukan? Pertanyaannya, apa peran DPR selain hanya menampung, mendengar, dan berupaya, namun akhirnya uanglah yang akan bekerja? Apakah ibu, bapak yang duduk di dalam ruangan ini dengan berstatus wakil rakyat dapat memberikan bantuan terhadap kami, PPAI, pejuang anak? Jawabannya bisa, namun faktanya mau apa tidak dan berapa banyak dana yang harus kami keluarkan untuk menggerakkan. Saya berharap ibu, bapak bersedia membantu ibu-ibu dan bapak yang saat ini duduk di hadapan kalian, memohon bantuan untuk mengembalikan hak sang anak untuk bertemu. Jangan habiskan waktu mereka dan Anda sendiri apabila Anda tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan berikan pengharapan palsu kepada kami yang hancur hatinya. Jangan katakan sabar dan ikhlas, anak pasti akan mencari kalian. Kami sudah muak mendengar omong kosong itu, karena kalian tidak akan memahami bagaimana rasanya yang kami alami. Kami tidak berharap Anda akan memahami perasaan kami. Kami hanya minta pada suatu saat kalian beralasan telah mendengar keluhan kami, berbuatlah sesuatu dan bekerjalah dengan kedudukan dan kuasa yang telah dipercayakan rakyat terhadap kalian. Mohon izin. Ini adalah foto saya dan anak saya Artalia Gabriel. Saya dipisahkan dengan anak saya semenjak dia berusia 2 tahun 8 bulan. Artalia Gabriel lahir tanpa ada ayahnya. Hingga saya berjuang, hak asuh anak ingkrah terhadap saya. Tahun 2020 saya ingin bertemu dengan anak saya, tidak sengaja bertemu di Plaza Senayan. Namun alhasil saya dikeroyok oleh 3 orang. Papa mertua saya, mama mertua saya, mantan mertua saya, dan di sana mereka dikawal dengan anggota polisi Polda Metro Jaya di Samapta. Tidak ada yang menolong saya di sana. Untuk hanya bisa bertemu dengan anak ini aja saya harus dikeroyok. Di mana peran negara? KPAI hanya bisa melempar-lempar kasus aja, dilempar ke PD2A, lalu ditutup, diterminasi laporan kami semua. Bilangnya apa? Bukan kewenangan kami. Bagaimana dengan Kemen PPA? Kami hanya minta untuk bisa bertemu dengan anak saja, mediasi. Kami adalah korban mediasi yang gagal di sini. Bagaimana dengan Komnas Anak? Sama, culik aja bu anaknya. Tidak semudah itu. Yang saya hadapi adalah anggota polisi yang mengawal anak saya 4 orang dan 1 orang pas pampres. Padahal mantan suami saya bukanlah pejabat, dia hanya orang Cina Medan. Kami nggak tahu harus memohon kemana lagi. Kalau memang DPR adalah bisa menyuarakan suara kami, suarakanlah sekencang-kencangnya. Bagaimana ini bisa menjadi dobrakan buat kami? Kami ini mendobrak negara.
Kami bulan lalu berusaha untuk bertemu dengan Pak Jokowi di Simpang 5, tapi yang datang malah Wapres. Sempat kami kecil hati, kami coba dobrak terus. Tapi kami belum menemukan solusi apa-apa. Kami menjapri secara sosial media dengan para pemimpin di sini, Ibu Diah Pitaloka, dengan Ibu Seli, dengan Ibu Puan. Hanya satu yang merespon, Ibu Seli aja. Ibu Puan nggak ada respon. Padahal dia adalah tokoh perempuan yang ada di DPR di sini, yang bisa membantu kami untuk berjuang. Bapak, Ibu dari fraksi PDI, PKS, kami ini sudah di titik ujungnya untuk berjuang, Bapak. Kami udah nggak tahu lagi harus kayak gimana lagi. Berapa tahun lagi bisa bersama dengan anak, kami nggak tahu. Artalia statusnya sekarang saya tidak tahu ada di mana. Tapi kemarin menurut informasi dari masyarakat, Artalia dijual kepada orang lain. Orang lain yang jauh lebih miskin daripada saya mau menerima anak ini untuk apa? Bantu kami, Pak, cuma untuk bisa bersama dengan anak kandung kami. Bantu kami, Pak. Mungkin teman-teman lain yang mau bersuara, silakan bersuara. Terima kasih.